Untuk hidup yang menakjubkan itu kuncinya hanya ada dua alat di dalam diri kita, pikiran dan perasaan. Bagaimana agar pikiran selalu positif, biar prasangka selalu positif. Jika ini sudah padu, maka Bapak Ibu hidupnya akan menakjubkan. Pasti akan pandai bersyukur, pasti akan mudah mengenal Tuhan, pasti akan mudah memberi maaf, pasti akan mudah menolong membantu orang, pasti akan mudah melahirkan rasa kepedulian bagi orang lain. Kalau orang yang hidupnya sudah seperti itu, pantas gak dimuliakan Tuhan? Pantas. Maka Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama menjadi teman, menjadi keluarga, seperjalanan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak hati-hati dengan pikiran, nanti takdirnya jadi seperti itu. Karena Tuhan ini sudah memberikan hukum. Hukum ini sudah diberikan di dalam hidup ini, di semesta raya ini. Jadi kalau nasib buruk jangan salahkan Tuhan, kejegur jurang jangan salahkan Tuhan gitu. Wah, ini takdir. Enggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu berawal dari pikiran itu tadi. Apa yang Bapak Ibu sangkakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, ini pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Bisa menjadi takdir kita. Hukumnya jelas tadi, hukum sebab akibat. Hukum tarik menarik. Hukum kausalitas. Konsekuensi dari sebuah perbuatan. Jadi tidak pernah dihukum Tuhan, tidak pernah disiksa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita tuh hanya terkena hukum itu. Kalau Bapak Ibu ciptakan sebab yang buruk, maka akibatnya akan buruk. Kalau Bapak Ibu ciptakan sebab yang baik, maka akibatnya akan baik. Itu saja, hukumnya itu. Terserah manusia, hukumnya itu Bapak Ibu. Maka pikiran Bapak Ibu, yuk kita berlatih. Berpikir terus yang positif, yang baik, yang Bapak inginkan saja. Yang Bapak Ibu sukai dalam kehidupan. Pasti Bapak Ibu saya yakin ingin mencapai hidup yang mulia, ya, ingin mencapai kehidupan yang penuh berkah, ingin mencapai kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Pasti kan ingin seperti itu. Maka berpikir saja yang Bapak Ibu inginkan. Jangan berpikir yang tidak Bapak Ibu inginkan. Nanti terjadi seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, perasaan juga sama. Kalau pikiran ini membawa dampak, perasaan juga sama. Maka satukan perasaan, pikiran dan perasaan. Kalau pikiran Bapak Ibu positif, saya yakin perasaan akan sangat mudah untuk positif. Perasaan itu terpengaruh lewat pikiran kita. Nah, berarti berpikir dulu yang baik-baik. Baca artikel tentang semua kebaikan, tonton YouTube yang tentang kebaikan, cari informasi tentang kebaikan, hindari yang negatif. Maka nanti akan menjadi kebiasaan circle Bapak Ibu yang selalu positif, selalu baik. Pasti berubah, pasti. Karena hukum semesta tidak pernah gagal, ya. Pikiran kita selalu mewujudkan apa yang kita pikirkan, tidak pernah gagal. Maka untuk mencapai hidup yang menakjubkan tadi, tugas kita adalah berpikir yang positif, ya, berprasangka yang positif, berucap yang positif, berbuat yang positif. Karena kalau yang pertama tadi Bapak Ibu negatif semua nanti. Ya. Maka bangun tidur, ya, langsung Bapak Ibu ucapkan syukur dan latihan senyum 40 kali. Ya, di depan kaca. Nah. Harus latihan senyum. Kenapa? Karena Bapak Ibu energi kebahagiaan itu nanti akan menarik semua kebahagiaan hidup yang lain. Dipaksa utangi saya akeh ya luwes, yang penting aku tak guyu terus. Tak bahagia dulu gitu loh. Kan sudah kadung ada hutang nih, sudah kadung ada masalah. Nah, hutang nanti diganti dengan kebaikan, ya. Kalimat umumnya hutang, tapi kalimat yang Pak Niko sampaikan bukan hutang tapi kebaikan. Bapak Ibu, kita ini sudah hidup sekian lama Bapak Ibu. Sudah semua perangkat kita gunakan, pikiran kita gunakan, sebisa mungkin kita belajar, benar nggak? Doa sudah kita lantunkan setiap hari, setiap malam, tenaga sudah kita pakai, uang juga sudah kita pakai, tapi uripe ke orang powerful, benar nggak? Padahal sudah sekian lama loh hidupnya. Ada apa nih? Mana yang salah? Padahal setiap diri ini dimodali yang sama. Ya, kita lahir sama kan gitu. Tapi kenapa jadinya berbeda? Ya karena ada cerita-cerita yang berbeda tadi ini. Nah, maka Bapak Ibu, yang tadi bagaimana agar hidup kita menakjubkan?
kesimpulannya adalah soal pikiran dan perasaan saja. Bagaimana Bapak Ibu men-setting pikiran ini secara baik? Harus selalu positif. Kalau lagi-lagi datang pikirannya negatif, kampleng dewe Bapak Ibu, kampleng dewe. Ya, tuturannya angel gitu atau gimana? Terserah. Karena apa? Itu yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Maka hati-hati. Dan perasaan juga. Perasaan itu awalnya nanti jadi pikiran dulu. Pikirannya salah, perasaannya salah, perbuatannya salah, hasilnya salah. Hindari mengeluh. Dan juga jangan menjadi pengemis di hadapan Tuhan. Jangan mengeluh. Mengeluh dari zaman dulu sampai sekarang nyatanya ya masih hidup, ya enggak? Ya, dan masih berjalan hidupnya. Ngeluh terus padahal bentino. Nyatanya ya sing urip tekan saiki. Maka coba mengeluh ini kan jadi nggak enak. Kita jadi lemah. Coba sekarang polanya dirubah. Mengeluhnya diganti dengan bersyukur. Ya, meminta-mintanya nanti diganti dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur juga. Sistemnya sudah disediakan. Kalau ingin kelimpahan sudah ada sistemnya. Tinggal ikuti aturan mainnya, tata caranya, pelajaran-pelajarannya. Jadinya sama Bapak Ibu, sama. Jadi hari ini tidak boleh khawatir lagi, tidak boleh cemas lagi, tidak boleh ngeluh-ngeluh lagi. Itu nggak ada gunanya. Pernah nggak Bapak Ibu khawatir, cemas, mengeluh, ternyata ketika sudah mengeluh sekian hari datang pertolongan? Pernah nggak? Sudah mengeluh hidupnya, aduh rasanya abot temen, tiba-tiba hari berikutnya selesai masalahnya. Oh, rampung toh. Itu. Artinya apa? Pelajarannya besok ketika terjadi masalah tidak usah mengeluh, pasti selesai juga gitu loh Bapak Ibu. Menyenangkan hari ini, menyenangkan ya, penuh rasa syukur ya. Ya, yuk saya ajari doanya. Ikuti semua ya. Tuhan, aku memilih untuk hidup yang berkelimpahan. Dan aku memilih Tuhan untuk menjadi manusia yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan banyak orang. Itu saja Bapak Ibu. Ya, ini doa sudah segalanya. Berkelimpahan dan bermanfaat maksimal. Setiap Bapak Ibu ingat doa ini. Boleh berapa kali pun. Karena semakin Bapak Ibu ucapan itu, frekuensi Bapak Ibu semakin nyambung kepada semesta. Frekuensi yang keluar akan semakin banyak ke semesta. Dan yang mantul ke Bapak Ibu akan semakin banyak. Maka doa yang Bapak Niko ajarkan 21 hari sepertiga malam, itu latihannya di sepertiga malam saja Bapak Ibu. Tapi boleh diucapkan kapanpun. Bapak Ibu hari ini, detik ini ingat, ucapkan walaupun hanya dalam hati. Gitu ya. Ya Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Maka ketika mengucapkan doa ini, kalau masih punya pikiran negatif, berarti energi negatifnya belum hilang. Itu loh. Kalau masih punya prasangka yang negatif, berarti energi negatifnya ya juga belum hilang. Maka ini untuk ngecek Bapak Ibu, sering diucapkan dan coba lihat. Berarti harus mandi air garam. Mandi air garamnya mungkin 3 kali sehari. Kayak garam piro ya dalam 1 bulan. Karena apa Bapak Ibu? Itu energi yang dibersihkan itu lahir dan batin. Bukan hanya mandi biur-biur, yang penting syaratnya wis ya. Terus selikur dino tak lakoni, yang penting wis rampung selikur dino, tunggu. Kok kelimpahan urung terjadi? Kok ajaibannya urung teko? Nah modelnya aja kayak gitu Bapak Ibu. Nah modelnya kayak gitu pasti itu nggak ada perubahan namanya. Jadi ketika Bapak Ibu Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur, semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Jadi dirasakan Bapak Ibu, seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, sumber yang terduga maupun sumber yang tidak terduga. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar, uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupan. Doa lanjutannya, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima.
Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Kalau caranya sudah cepat, mudah, sederhana, dan ajaib, tidak usah dibikin. Tugas Bapak Ibu sekarang bagaimana mengupgrade kualitas diri Bapak Ibu menjadi manusia-manusia yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Menjadi Pak Niko berikutnya. Akan lebih bahagia Bapak Ibu. Setiap ketemu orang, ya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan obrolan. Terima kasih sudah menjadi teman dudukku. Terima kasih sudah mau mengenal aku dan lain sebagainya. Terima kasih untuk semuanya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur Bapak Ibu. Tidak ada alasan. Siapa nih yang hidupnya merasa paling paling jatuh hari ini? Angkat tangan, nanti tak ajari cara bersyukurnya. Ya. Masih bisa bersyukur nggak Pak? Masih ya, masih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur. Jantungnya masih berdetak nggak? Masih. Ya, nafasnya masih berhembus? Masih. Ya. Terus masih bisa merasakan pahit, manis, enak? Masih. Bisa melihat dengan baik? Masih. Masih bisa mendengar? Masih. Bisa berjalan sampai sini? Benar nggak? Banyak hal yang bisa kita syukuri. Tapi kita fokusnya kepada materi-materi. Nah, jadi disyukuri dulu yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Terima kasih, ucapkan rasa syukur Tuhan. Terima kasih untuk jantungku yang masih Engkau jaga terus-menerus, Engkau detakkan sampai saat ini. Untuk nafasku yang masih Engkau hembuskan sampai detik ini. Untuk nikmat-nikmat-Mu yang lain, saya bisa melihat, mendengar, merasakan segala sesuatu dalam kehidupan. Terima kasih Engkau kumpulkan aku dengan orang-orang yang baik. Bapak Ibu, ya, jangan mengeluh. Hari ini memang sedang saya rasakan hidup yang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi hamba tahu ini prosesmu. Ini Engkau mendidikku, Engkau menyadarkanku supaya aku menjadi orang yang lebih kuat, lebih hebat, ya, lebih bermanfaat, dan lebih berkelimpahan lagi. Dan Tuhan, aku memilih untuk hidup yang berkelimpahan. Dan aku memilih untuk menjadi manusia yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan banyak orang. Seringkali saya mendengar orang punya masalah di masa lalunya. Ya, hari ini dia dagang tidak sesuai yang diharapkan. Hari berikutnya juga sama, hari berikutnya juga sama. Karena 3 hari berturut-turut akhirnya dia mengeluh. Aduh, pasar kok sepi nih, lah karuan. Arep dadi opo iki? Ya. Warna-warna, ceritanya macam-macam kemana-mana Bapak Ibu. Tapi ternyata hari keempat dia mendapatkan omset yang besar dan terganti 3 hari berikut sebelumnya. Berarti yang tadi mengeluh sudah suudzon dulu, sudah prasangka buruk dulu, ada gunanya enggak? Enggak ada. Makanya besok kalau jadi sesuatu masalah dalam hidup kita, sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita yang menurut Bapak Ibu tidak menyenangkan, jangan buru-buru dimaknai, jangan buru-buru direspon negatif, ya. Selalu bersyukur dan berprasangka yang baik itu tadi. Pasti, ya. Tuhan itu lebih tahu daripada Bapak Ibu sendiri. Tuhan itu lebih kenal Bapak Ibu daripada Bapak Ibu sendiri. Nah, maka pikiran dan perasaan harus Bapak Ibu latihan di situ. Pikirannya bagaimana agar selalu positif. Pikiran positif adalah pikiran yang memikirkan sesuatu yang Bapak Ibu sukai dan Bapak Ibu inginkan. Pikiran negatif adalah pikiran yang memikirkan sesuatu yang tidak Bapak Ibu inginkan dan tidak Bapak Ibu sukai. Itu. Nah, seringkali kita berpikir gitu, kebalik. Pinginnya A, mikirnya B. Pinginnya kelimpahan yang diceritakan kegagalan. Pinginnya sukses yang diceritakan kepahitannya. Pinginnya bahagia yang diceritakan masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Maka kalau Bapak Ibu berbuatnya tidak baik, ya pasti akan panennya ya sama yang seperti kita lakukan. Ya, jadi pahami hukum ini dan terapkan dalam hidup. Pinginnya apa, inginnya apa, maunya apa dalam hidup. Nah, sesuaikan dengan hukum ini. Aku pinginnya sukses tapi kok ngeluh bendino. Bisa nggak kira-kira? Males mau berangkat aja ngeluh sih kok. Arep njukuk duit saka kantong ya ngeluh sih, mane ora ono sing dijukuk. Gitu ya. Jadi serba ngeluh Bapak Ibu. Nah, itu bahaya. Maka
tidak perlu Bapak Ibu mengulang-ulang lagi tentang kepahitan, kegagalan. Itu jadikan sebagai motivasi. Pak Niko pernah cerita Bapak Ibu, pernah di satu posisi yang sudah tinggi posisinya di dalam perusahaan atau dalam instansi. Posisinya sudah tinggi, tapi tiba-tiba Bapak langsung cut ya. Langsung cut dan sudah tidak punya posisi lagi. Tapi apa yang diucapkan? Tuhan, terima kasih Engkau guncang aku dari zona nyaman ini. Karena hamba tahu ini adalah caramu memaksaku untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, ketika Pak Niko rumahnya hilang, juga bersyukur, juga tidak negatif Bapak Ibu. Ketika omset yang per hari 1,3 M langsung hilang hari itu juga, beliau juga bersyukur. Tuhan terima kasih, caramu yang ini hamba tahu untuk membuatku menjadi orang yang mampu melompat lebih tinggi, terbang lebih tinggi lagi, jadi yang lebih luar biasa. Jadi selalu disyukuri. Kalau beliau dulu tidak mengalami peristiwa itu, tidak seperti ini ceritanya ya. Jadi ambil pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa yang terjadi tidak pernah salah, yang terjadi selalu baik. Kenapa menjadi masalah? Karena respon kita yang salah. Selamat tinggal.